Ayah, kakak pengen tahu dong secara detail, mendetail lagi tentang dosa dan pahala di kehidupan sehari-hari kita tuh gimana sih? Pahala, dosa, Ya. nanti buahnya kan surga neraka. Ya. Jadi kan ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid asma, ya kan? Jadi sifat itu berupa yang tidak ada pada mayat ya. Yang namanya roh kita itu yang tidak ada pada mayat kalau orang udah mati tuh. Kan yang nggak ada tuh kan hidup. Bahasa Arabnya hayat. Basar penglihatan, ya tak? Sama pendengaran, kodrat daya upaya, iradat berkehendak, ilmu pengetahuan, berkata-kata kalam. Nah, kan 7 ini yang nggak ada pada mayat kan? Iya. Nah, 7 sifat ini digerak diamkan oleh zat. Zat itu berupa gerak dan diam. Tidak bergerak sezarah pun tanpa seizinku, kata Tuhan kan? Nah, lawannya gerak ini itu gerik diam. Ya. Nah, gerak diam dituntun nur akan menghasilkan hadis. Konsep akan terpola pikir kita itu untuk kebaikan. Hadis namanya. Ya, akan berbuah dia namanya pahala. Nah, baru kita lakukan dalam perbuatan. Nah, perbuatan itu nanti akan menimbulkan sorga. Nah, begitu juga gerik diam dituntun nar. Nar itu api kan? Api itu iblis. Nah, akan menghasilkan namanya hadas. Ada hadas besar, hadas kecil kan? Nah, hadas. Nah, nanti hadas ini akan menimbulkan satu poin yang namanya dosa. Dosa itu membentuk perilaku yang salah, kepahaman yang salah itu nanti dari dosa itu kan paham kita jadi salah tuh. Iya. Nah, berniat kita untuk berbuat keburukan. Atau kita nggak paham itu salah benar tapi padahal salah kan? Iya. Nah, akan menghasilkan nanti Neraka. perbuatan yang tidak baik, akan berpulang ke diri kita yang namanya neraka. Ya tak? Jadi surga neraka itu menumpang pada hidup. Ya. Hayat, basar, sama, kodrat, iradat, ilmu, kalam. Bahasa Indonesianya kan hidup, penglihatan, pendengaran, daya upaya, berkehendak, ilmu, berkata-kata. Nah, kan ada tadi yang namanya hayat. Jadi, mana yang lebih besar sifat Tuhan itu daripada surga neraka? Surga neraka itu ciptaan, sedangkan ini sifat Tuhan. Lebih besarlah sifat Tuhan. Nah, jadi surga akhiratmu menumpang pada hidupmu. Paham? Akhiratmu menumpang pada hidupmu. Yang namanya hidup itu nggak pernah mati, hayat itu nggak pernah mati. Kata mati itu kan artinya tidak ada. Ya? Tadinya kamu mati lalu aku hidupkan, kata Tuhan kan? Ya kan? Maksudnya tadinya itu kita nggak ada, lalu dihidupkan oleh Tuhan dengan sifat Tuhan itu yang namanya hayat. Ya kan? Dilengkapinya dengan basar, sama, kodrat, iradat, ilmu, kalam kan? Dengan penglihatan, pendengaran, berkata-kata, daya upaya, berkehendak, berpengetahuan, dan berkata-kata. Nah, coba kita lihat produknya ya. Produk dari zat yang menggerak diamkan sifat yang menghasilkan afal. Afal itu perbuatan. Nanti diasmai perbuatan tuh. Kamu orang baik, orang buruk, atau asma apapun ya. Diasmai, dinamai dia perbuatan itu. Nah, sekarang apa yang menimbulkan dosa itu? Cara pandang kita yang salah tadi ya, atau cara pandang kita yang benar akan menimbulkan pahala kan? Apa bentuknya dalam keseharian kehidupan kita? Kan itu yang kakak tanya kan? Iya. Nah, ada 4 dari luar, 4 dari diri kita. Nah, ini contohnya ya. Pertama, jika kakak melihat orang berbuat buruk, berbuat keji dan mungkar, ya kakak melihat tuh orang berbuat keji dan mungkar. Ya? Sadari itu dalam pikiran kakak, dalam cara pandang kakak, itu perbuatan Allah. Paham? Nah, Tuhan yang berbuat itu, ya, supaya kakak nggak benci dia. Pandang Allah di sebalik kelakuan itu, pandang Allah yang membuat lakonannya itu. Kan dia wayang. Nah, dalam yang bikin kan. Nah, jika kakak melihat orang berbuat kebajikan, ya, pandang Allah di belakangnya.
Tuhan yang buat dia berbuat kebajikan itu. Ya kan? Akhirnya timbul apa? Kakak jangan nggak memuji-muji orang itu. Ya kan? Karena kalau kakak memuji-muji makhluk itu, memuji orang itu, nanti marah Tuhan. Tuhan nggak mau dimadu. Nah, yang layak dipuji hanya Allah. Kan gitu. Nah, sekarang gimana kalau orang itu berbuat jahat ke kakak? Ya kan? Tadi kan dua baru. Ya, kakak melihat orang berbuat keji dan mungkar. Melihat orang berbuat baik. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi orang berbuat jahat kepada kita? Allah yang Nah, buat. kan langsung dulu kita pikirin, ini kehendak Allah. Gitu? Yang membuat orang itu berbuat keji mungkar ke saya. Supaya apa? Supaya kita tidak pendendam, supaya kita tidak sakit hati, gitu? Supaya kita tidak marah, tidak emosi ke dia kan? Kalau Allah yang berbuat, ngapain kita marah kan? Kan itu. Nah, ambil contoh lagi. Kalau orang berbuat baik kepada kita, langsung di pikiran kita, di hati kita, ini kebaikan Allah. Allah yang berbuat baik kepada saya melalui orang ini. Gitu? Tapi jangan bilangin ke orang itu kan dalam pandangan, dalam perasaan kita. Kalau dibilang nanti, bukan kamu yang berbuat baik nih, Allah. Nanti besok-besok dia nggak mau ngasih kakak lagi, nggak mau berbuat baik lagi. Ya, lu bilang Allah, udah cari Allah aja, kan kalau dia nggak paham agama kan. Iya. Nah, terima kasih Pak. Kita berterima kasih ke dia. Jangan dibilangin ini Allah yang berbuat, bukan kamu. Jangan gitu. Bilang aja terima kasih Pak, gitu kan. Tapi dalam pikiran kata langsung itu Allah. Supaya kakaknya muji-muji makhluk. Berterima kasih boleh, muji-muji nggak boleh, ya kan? Nah, itu penempatannya. Nah, sekarang 4 dari kakak lagi. Itu kan dari luar. Dari orang. Yang 2 kakak pandang, yang 2 berlaku pada diri kakak. Ya. Nah, jika kakak pandang itu semuanya Allah, itu pahala. Tapi kalau kakak pandang itu makhluk yang berbuat, nah itu dosa. Paham nggak? Berdosa kakak kalau kakak memandangnya itu makhluk yang berbuat. Nah, tapi kalau kakak memandang itu Allah semua, di sebalik perlakuan orang itu, perbuatan baik buruk orang itu, sebetulnya Allah yang bermain. Allah yang menghendaki seperti itu. Ya? Nah, sekarang kita, apabila kakak tuh berbuat baik ke diri kakak, misalnya kakak tuh alim, ya, sholat, ya, atau kakak menemukan penemuan baru kan, berupa teknologi ilmu pengetahuan tuh, sadari ilmu itu dari Tuhan, bukan dari kita. Tuhan yang berkehendak itu, Tuhan yang berbuat. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong. Supaya jangan diaku-aku itu milik kita. Supaya kita nggak semena-mena nantinya. Nah, kalau kakak berbuat buruk, nih, wah mau narkoba misalnya kan. Nah, atau apalagi yang apa lagi? Kakak ada berniat di hati kakak ingin mencelakai orang. Kakak bikin sebuah senjata, pistol misalnya kan, bikin apalah yang bisa untuk membunuh orang. Kan belum kakak lakukan ke orang, baru kakak bikin tuh, kakak buat tuh, tapi niat hati udah ada. Nah, kalau ada itu di kakak, jangan bilang Tuhan, walaupun itu kehendak Tuhan, jauh di sebalik hati kakak itu juga kehendak Tuhan, tapi jangan bilang Tuhan. Katakan itu, nih saya yang nggak baik nih, saya nggak bener nih, supaya kakak nggak mengulanginya lagi. Minta ampun lah ke Tuhan, ya oleh Tuhan, jangan sampai ada pikiran yang begini kepada saya nih, jangan sampai narkoba lagi saya nih, ya itu kan, paham nggak? Nah, ini baru untuk kakak nih. Nah, sekarang diri kakak keluar ke orang lain, ya? Kakak misalnya ingin berbuat jahat kepada orang, ya? Dalam hati kakak yang terdalam, ya itu kehendak Tuhan juga. Tuh, kalau nggak seizin Tuhan nggak bakal mampu kakak berbuat jahat, ya? Tapi sadari itu kelakuan kakak, jangan kelakuan Tuhan. Boleh kita mengatakan Tuhan, tidak boleh kita mengatakan itu kelakuan Tuhan kan, walaupun memang hakikatnya Tuhan. Tapi sadari itu keburukan itu dari saya nggak mau nih. Nah, minta ampun ke Tuhan. Nah, begitu juga kita kalau ke orang lain, kita kasih kebaikan, kita berbuat baik ke orang lain nih. Tadi kan keji dan mungkar ke orang lain, sekarang berbuat baik kepada orang lain kan. Nah, kita berbuat baik kepada orang lain, kita kasih dia orang miskin misalnya kan, kita bantu beras agak sekarung misalnya kan. Waktu menyerahkan itu lihat orang Buddha, orang yayasan Seci itu, dia kasih, dia sujud kepada orang kan, balas dia yang berterima kasih kan. Kayak begitu harusnya kita Islam itu. Jangan kita ngarap terima kasih, wong itu kehendak Tuhan kok, Tuhan yang jalanin kita, yang barangnya juga punya Tuhan kan, yang menggerakkan kita juga Tuhan kan.
Harusnya kita berterima kasih. Dari kita berterima kasih kepada orang itu kita dapat fee dari Tuhan nanti. Paham nggak? Paham. Dapat bonus dari Tuhan. Kan kata Tuhan apa? Apabila kamu tanam sebutir jagung, kamu nanti dibalas oleh Tuhan sebongkol jagung. Berapa biji itu banyaknya? Dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Tuhan. Kalau kita nggak berharap kepada makhluk itu, kita selalu menyangka itu Tuhan yang berkehendak gitu. Paham nggak? Paham. Ini milik Tuhan nih, saya cuman tukang pos aja ya. Saya cuman kurir aja nih. Jadi Gojek gitu kan. Iya. Lagi kasih ke orang itu. Jangan sangka barang kita. Nah, kapan perlu kita berterima kasih, Pak. Ini ada sedikit rezeki, Pak. Saya terima kasih banget Bapak mau menerima nih. Harus begitu kita. Jangan ngarap terima kasih dari orang itu. Paham nggak? Paham. Nah, itulah cara penempatannya. Apabila kita nggak melihat Tuhan di sebalik apapun yang terjadi di muka bumi ini, nggak melihat Tuhan ya, kita lihat makhluk kan? Nah, itulah kita berdosa. Tapi apabila kita lihat Tuhan di sebalik lakonan apapun, di sebalik afal apapun, apa itu kan perbuatan. Di setiap perbuatan apapun sehari-hari yang kita lihat tuh wajah Allah di sana, Tuhan yang mengendaki begitu. Nah, kita dapat pahala itu. Ya, pahala itu berbalik pada diri kita sendiri. Contoh misalnya, kita lagi dihidangkan makanan yang enak-enak di restoran, ya kan? Di restoran nih. Dulu ada orang yang pernah menjahati kita. Katakanlah kamu lagi dibully dulu di sekolah oleh dia. Nah, sekarang kamu udah kaya raya nih, kamu lagi makan di restoran, ya kan? Nah, udah dihidangin nih makanan kan? Enak-enak makanan itu. Nah, ternyata orang yang kakak bully itu datang dia ke situ sama temennya bertiga. Dia makan juga. Kakak lihat tuh, ya kan? Sakit hati kakak ngeliat dia ketawa-ketawa sama teman-temannya kan, hahaha, tapi dia nggak lihat kakak. Kakak lihat dia. Rasa sakit hati kakak tadi tuh, ya? Kakak benci banget lihat dia kan, wah dendam, segala macam kan, dendam sakit hati gitu ya. Nah, orang tuh ketawa-ketawa di sana, makan enak di situ, selera makan kakak jadi hilang. Pulang kakak ke rumah, masih kepikiran juga di rumah. Jangan-jangan dia tadi kali-kali menceritain saya tuh, dalam persangka hati kakak nih. Oh, iya. Bener-bener kurang ajar tuh orang gini-gini kan. Iya, Nah, sebetulnya yang terhukum siapa? Kakak. Ini kan dia punya dendam sakit hati kan. Iya. Persangka buruk orang kan. Benar. Nah, itulah neraka. Itu neraka. Jadi neraka. Akibatnya apa nanti berlapis-lapis lagi? Kalau udah kakak seharian nggak makan, kepikiran dia terus. Pingsan. Sakit mah. Iya. Kalau udah sakit mah, lambung itu kan fungsinya lambung itu kan mengolah energi kalori menjadi bahan baku dimasukkan ke mulut, diolah oleh lambung itu untuk dijadikan energi dan kalori, zat-zat lainnya ditransfer ke seluruh tubuh kan. Iya. Kalau ininya terganggu, lambungnya terganggu, energi nggak cukup, otomatis nanti ginjal nggak dapat pasokan, jantung nggak dapat pasokan. Jangan-jangan dapat kena stroke gara-gara mikirin dia kan. Iya. Jantung nggak. Nah, itulah nggak boleh memelihara sakit hati itu. Makanya pandang Allah di sebalik kejadian itu. Paham nggak? Paham. Atau lagi neraka yang dalam bentuk perbuatannya nyata nih. Kakak begal orang, begal orang nih, rampok orang di tengah jalan pakai mobil kan, pakai motor orang dirampok tengah jalan kan, ketangkap sama orang banyak kan, digebukin setengah mati sama kayu sama batu kan, dibakar lagi sama orang. Nah itu neraka itu neraka kerak neraka itu. Jadi neraka itu numpang mah hidup kita sekarang, nggak nanti. Bukan pas nanti mati. Ya kan, kalau udah mati mah udah nggak ada apalagi dihukum. Selagi hidup itulah dihukum. Itulah bentuk neraka, itulah bentuk surga. Kalau bentuk surganya tuh hati kakak damai, tenang kan. Tapi sebetulnya surga neraka itu juga masih nafsu ya, nafsu juga dia. Ya tak? Yang satu nafsu negatif, satu nafsu positif. Yang pahala itu nafsu surga itu nafsu positif itu. Masih berkehendak itu. Kalau tiada yang ada kecuali Dia Allah, memang Tuhan pengen masuk surga? Enggak lah. Kan tidak ada selain Allah kan? Iya. Nah kalau tidak ada selain Allah, masa Tuhan pengen masuk surga? Iya. Kita konsep tauhid yang tertinggi itu mentiadakan apapun selain Allah. Lah, kalau selain Allah tidak ada, yang tinggal hanya Allah. Iya. Masa Allah masuk surga? Iya. Jadi surga neraka itu juga masih makhluk ya. Oh. Lebih tinggi kedudukan kita sebagai manusia itu yang sifati Allah itu dengan zatnya, diliputi zatnya kan lebih tinggi. Surga neraka itu hanya nikmat, yang satunya lagi yang tidak nikmat kan itu kan. Nggak usah larut juga lah kita dengan surga neraka itu. Nggak usah dikendaki banget lah. Iya. Soalnya surga neraka itu dalam kehidupan sehari-hari kok. Langsung terjadi dia. Nggak nunggu-nunggu besok-besok lusa-lusa, langsung terjadi dia.
Coba lah kalau nggak percaya kakak. Rampok orang tengah jalan tuh, ketangkap orang lain digebukin kakak itu. Iya. Itu neraka itu. Ngerti nggak? Wow. Nah, ada satu contoh lagi ya. Satu contoh orang berbuat jahat kepada kita yang kita akan dibela oleh Tuhan. Nabi Muhammad. Kita ambil contoh kisah cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah dikepung. Udah dikepung dia. Orang pakai tombak, pakai pedang kan, udah pasti mati. Dia sendiri kok. Orang mengepung dia. Nggak ada jalan keluar, nggak ada. Udah pasti mati. Ya. Dan apa kata malaikat kan? Hei Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah. Engkau kan kekasih Allah. Doamu makbul. Ya, doa pun pasti dijamah Tuhan kan? Dijabah oleh Tuhan itu doamu gitu kan? Dia Muhammad. Kedua kali baru jawab Muhammad kan? Seandainya mereka tahu kebenaran yang kusampaikan, tak mungkinlah mereka itu akan membunuhku gitu kan? Nah, padahal Muhammad udah punya kepahaman yang orang tuh berniat membunuh Nabi Muhammad itu atas kehendak Tuhan itu. Paham nggak? Hah? Nabi Muhammad udah tahu, makanya dia nggak ngamuk, nggak marah dia, biasa aja lah. Itu juga kehendak Tuhan kan? Nah, karena Nabi Muhammad tuh paham itu kehendak Tuhan, turun ayat waktu itu. Nabi Muhammad udah diajarin sama Tuhan waktu umur 2 tahun kan dia bedah dia, dimurnikan rohnya itu, dia udah paham itu. Udah dapat pencerahan yang sangat luas dari Tuhan. Nah, tapi dia ingin berdebat aja dengan malaikat kan? Disuruh lagi, malaikat, Muhammad udah mau mati kamu nih, pasti termati kamu dibunuh orang ini, nggak ada jalan keluar Muhammad kan? Pakai tombak, pakai samurai, orang pakai pedang orang itu, nggak ada jalan lain, orang udah gede lagi badannya nih ya. Jibril, pergilah ke Tuhan itu, tanya sama Tuhan itu, dia kan yang mengendaki orang itu begitu siapa itu kan? Istilah perdebatnya begitu. Kok Nabi Muhammad lebih tahu dari saya nih kata Jibril kan? Jadi istilah kata tuh kalau ibarat ini kan ketawa Tuhan lihat kan. Iya. Nah, turunlah ayat itu kan. Hei Muhammad, engkau bersertaku, engkau udah tahu engkau bersertaku kan? Tidak bergerak sezarah pun tanpa seizinku kata Tuhan kan. Tuhan yang menyatakan tidak bergerak sezarah pun tanpa seizinku. Langsung tertidur orang-orang itu. Karena yang menggerakkan orang itu untuk berbuat jahat Nabi Muhammad dan Tuhan. Iya. Nah kalau Tuhan berkata, kalau kita yakin itu Tuhan yang berbuat, otomatis Tuhan juga ketawa ngeliat nih kan. Lu udah tahu nih kata Tuhan kan. Iya. Nah, lu udah pasrahin diri lu ke gua gitu kan. Nggak mungkin lah gua nganiaya lu gitu kan. Karena dia udah pasrah kepada Tuhan. Bunuh lah. Ditolong oleh Tuhan langsung kan. Iya. Nah itu sangat dekat kan pertolongan Tuhan kan. Karena kita memandang di sebalik kejadian itu Tuhan semua. Yang memberi kita miskin, yang memberi kita kaya. Kan ada ayat itu. Allah di sifat di Asmaul Husna ya. Dia yang di ayat Al-Qur'an juga ada. Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan. Ya tak? Dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Ya tak? Dia yang zahir, dia yang batin. Kan sifat berlawanan semua di Tuhan tuh. Iya. Tunjuki aku jalan yang lurus, Fatihah kan? Sebagaimana jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Yang memurkai yang sesat siapa yang bikin? Tuhan juga kan? Ayat Al-Quran juga banyak dalam Al-Quran mengatakan kan? Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan. Nah, aku yang buat kamu dan apa-apa yang kamu perbuat, kata Tuhan. Yakin dengan ayat itu. Tuhan yang buat semuanya. Nah, kalau yakin kita, di sebalik apapun yang kita lihat itu adalah Tuhan di belakangnya. Tuhan skenario-nya yang dia jadi dalamnya. Kita pasrahkan diri ke dia. Enggak akan mungkin ada orang yang berani ganggu kita. Backingnya Tuhan. Paham enggak? Backing kita itu Tuhan. Emang jenderal masih ada lagi jenderal lain. Iya. Iya. Hebat kamu di Indonesia, nanti digempur sama Amerika kan, digempur sama Soviet semacam, banyak orang lebih hebat. Kalau backingan. Nah, kalau Tuhan backing kita, siapa yang melawan kita? Gak ada yang berani ganggu kita kalau Tuhan backingnya. Nah, cara backing gitu. Begitu, pasrahkan diri kepada Tuhan. Jangan takut walaupun orang di depan kita udah mau bunuh kita. Harimau di depan kita mau makan kita, jangan takut. Itu kehendak Tuhan. Langsung kamu sadari itu kehendak kuasa Tuhan. Tidak bergerak sejarah pun tanpa seizinmu, ya Allah. Yakin sekuat-kuatnya dalam hati kita itu. Nggak berani itu. Harimau gigit kita. Tahu nggak? Pernah juga tuh, Nabi Muhammad ditipu sama orang. Padahal Muhammad tahu. Diundang dia ke Yasrib, ya. Muhammad, kamu kesinilah Muhammad, datang ke tempat kami, kepada kaum kami nih, ya, kepada kampung kami ini. Orang banyak ingin masuk Islam nih, ingin ikut ajaranmu ya Muhammad, gitu kan? Hah? Rupanya sampai di situ dilempari Nabi Muhammad sama batu.
Tapi Tuhan berkata, ya oleh Tuhan, beri petunjuklah mereka. Malaikat juga berdebat juga Nabi Muhammad itu dengan malaikat. Ya lah. Nabi Muhammad tahu itu kehendak Tuhan semua. Tuhan mengujinya dia. Ya bengkak-bengkak juga kepada Nabi Muhammad, dilempari orang di batu semacam. Tapi dia yakin itu kehendak kuasa Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, hei Jibril datanglah, hei malaikat pergilah ke tempat Nabi Muhammad tuh. Tolong tuh Muhammad. Apa kata malaikat itu kepada Nabi Muhammad? Bagaimana Muhammad? Apakah gunung ini saya balikin kepada kaum yang jahil ini? Atau saya balikin ini kampung ini? Jangan, kata Nabi Muhammad. Padahal udah dilempar, dia udah luka-luka, dia nggak mau dendam. Udah biarin aja lah. Nah, berdoa malah dia kan, ya Allah ya Tuhan, berikanlah hidayah kepahaman kepada mereka, gitu kan. Kalau tidak kepada anak cucunya, adalah anak keturunannya, ya Allah, begitu. Nah itulah, paham nggak kak? Paham. Jadi setiap apapun yang kita alami itu pandang semuanya kehendak kuasa Tuhan, ya. Makanya tadi kan tidak sesara pun bergerak tanpa izinmu. Yakini ayat itu. Tidak ada sesara pun yang bergerak di semesta alami kalau bukan kehendak Tuhan. Jadi jangan ada yang takut, nggak usah takut apapun kita. Hanya takut kepada Allah itu aja. Karena dia yang menggerak diamkan atau menggerik diamkan apapun. Kalau gerik diam tadi kan yang orang berbuat jahat tadi toh. Kalau gerak diam ini yang orang berbuat baik nih. Ya, dua-duanya itu kehendak Tuhan. Baik dari malaikat maupun dari setan ini kehendak Tuhan semua. Nah, jangan lihat setan malaikatnya, jangan lihat buruk baiknya. Bagaimana kita menyikapi baik dan buruk, itu yang penting kan? Iya. Yakini di sebalik itu ada Tuhan. Kalau kamu yakini di sebalik itu ada Tuhan, nah kuncinya udah kebuka istilahnya itu, udah ketahuan gitu kan? Tuhan ketahuan, kamu ketahuan, kata gitu kan istilahnya gitu kan? Iya. Nah Tuhan disandain sama Tuhan, iya gua nguji lu doang, kata Tuhan kan? Ya udah lu lulus, kata Tuhan. Iya. Nah itulah Nabi Muhammad lulus terus dia, tiap diuji. Coba ada satu kan, tiap hari Nabi Muhammad tuh ngasih makan ke seorang Nasrani. Orang Nasrani ini perempuan, udah tua, 70 tahun umurnya. Suaminya itu terbunuh oleh tentara Islam waktu itu, tentara orang yang pengikut Nabi Muhammad kan. Orang perang-perang dulu kan, perang itu juga Nabi Muhammad gak suka perang lah, tapi orang karena banyak terbunuh sama orang-orang agama apa? Orang kafir waktu itu ya. Ya akhirnya berperang orang kan. Nah, suaminya terbunuh. Dia tinggal di Ka'bah itu. Tiap hari itu ngoceh-ngoceh Nabi Muhammad tuh ajaran iblis, ajaran setan. Wah, kurang ngajar Nabi Muhammad gini kan. Hah? Tapi tiap hari apa? Karena giginya udah enggak ada, dikunyah-kunyahin buah Nabi oleh Muhammad tuh disuapin ke mulutnya kan. Hormat tuh. Dikunyah-kunyahnya roti disuapin ke mulutnya tuh. Tapi dia ngoceh-ngoceh tiap hari. Nabi Muhammad enggak marah. Nabi Muhammad tahu itu kan hak kuasa Tuhan, ngapain gua marah gitu Nabi Muhammad kan. Itu Allah itu nguji saya, nguji kesabaran saya kan, nguji keikhlasan saya, nguji keriduan saya kan. Nah, akhirnya apa? Ali sewaktu-waktu Nabi Muhammad gak bisa nyuapinnya. Ali yang nyuapin. Sayyidina Ali tuh. Ngoceh-ngoceh juga dia. Ya orang dia gak lihat kan, Muhammad tuh begini, begitu, macam-macam kan. Dimaki-maki Nabi Muhammad itu kan. Apa kata Ali? Tahu nggak yang nyuapin kamu selama ini siapa itu? Itu loh Muhammad. Coba, karena dia nggak pikirin itu orang mau maki, mau apa nggak pikirin. Itu di sebalik itu semua kuasa kehendak Allah. Tuhan menguji dia. Balik lagi kan, kamu ketahuan gitu kan. Jadi kan, Nabi Muhammad lulus terus. Kenapa dia lulus terus? Nggak seperti kita, dia udah bedah umur 2 tahun kan. Kita kan kagak. Nah makanya tadi kembali ke tadi kan, supaya kan kakak jadi paham tuh. Apa yang membuat kakak paham? Kan pengetahuan. Kalau kakak nggak diberi pengetahuan, kakak paham. Nah, tapi hati-hati, kita sebagai orang yang punya pengetahuan, jangan bilang itu ilmu kita. Jangan kepengen dipuji orang pula, ya kan? Wah, saya ini kiai nih, saya ustadz nih, ya. Jadi sombong aja kita kan. Oh, saya harus dimuliain nih, gitu kan? Pakai sorban yang lebih gede itu kan. Wah, mesti cium tangan sama saya nih. Enggak, jangan begitu, kan? Kapong apalagi tuh? Oh, saya wali nih. Nah, ngaku-ngaku jadi wali lagi kan? Enggak boleh itu. Itu hak Tuhan. Kita tuh cuma dipakai mulut kita oleh Tuhan untuk menyampaikan. Ayah lagi ngomong ini, ayah juga berguru kepada Tuhan itu. Ini omong ayah tuh bisa bicara itu karena Tuhan, bukan ayah yang ngomong. Ayah sendiri berbicara ini belajar juga dari Tuhan. Paham nggak? Guru itu Tuhan itu sendiri yang guru. Waliullah itu yang disebut waliullah. Maksudnya wali itu Allah itu maksudnya waliullah itu. Bukan orang. Jadi ilmu tauhid itu gurunya Tuhan itu sendiri.
Kalau tasawuf gurunya hati nurani kita, itu yang berupa roh itu gurunya. Hayat bahasa sama qadar dari mukalam itu gurunya. Kalau fikih yang hidup kita bersama ini ya gurunya ya manusia lah, yang ilmu pengetahuan macam ini kan, yang udah ulang, yang udah dipelajari, yang udah ditemukan orang kan, dipelajari orang baik kan, itu ya orang lah gurunya tuh. Tapi kalau untuk hidayah kepahaman, mana bisa pula orang ngasih kepahaman kepada kita, hidayah kepahaman. Itu ilmu yang memberi hidayah kepahaman. Ilmu itu siapa yang punya? Tuhan. Jangan diaku milik kita. Jangan jadikan kesombongan. Saya yang alim, saya yang hebat ilmunya. Oh, saya kalau datang mesti dihormatin, mesti cium tangan. Saya mesti duduk di depan, mesti hidangan mesti enak-enak. Bayarannya mesti sekian, gitu. Nggak boleh begitu. Ilmu bukan milik kamu. Jangan lu dengan dagangin ilmu itu. Paham nggak? Ilmu itu milik Allah, nggak boleh dengan dagangin. Paham nggak? Sadari itu punya Allah semua. Nah, itulah itu. Paham nggak kakak? Jadi surga neraka itu jangan tunggu-tunggu nanti sekarang. Jangan hidup sehari-hari itu. Jadi yang 4 tadi kan, 4 dari luar, 4 dari dalam. Nah itu harus hati-hati. Tiap hari itu yang kita hadapi kok. Memandang perbuatan jahil orang, perbuatan keji mungkar orang, memandang perbuatan baik orang berbuat baik kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, perbuatan baik kita, perbuatan keji mungkar kita berbuat keji ke orang, kita berbuat kebaikan ke orang. Kan itu kan. Sehari-hari itu aja sebetulnya yang kita lihat. Ingat selalu yang ayat tadi tuh. Tidak bergerak secara pun tanpa seizin Allah. Ingat terus. Kalau kamu yakin di situ, pahala dapat kamu. Tapi kalau kamu anggap itu makhluk yang berbuat, dosa kamu. Menduakan Tuhan, menduakan kuasa kehendak Tuhan. Paham enggak? Semuanya kuasa kehendak Tuhan ini. Enggak ada sejarah pun di alam semesta yang bukan kuasa kehendak Tuhan. Ya paham enggak? Ya udah. Mau nanya tapi. Apa? Tanya apa? Penasaran kan kalau misalnya neraka itu bergantung sama hidup kita, maksudnya ada di hidup kita, kenapa ada namanya siksa kubur kayak gitu? Ya itu orang mendongeng supaya orang mau belajar agama, itu kan mengada-ada itu. Udah mati mayat itu apalagi mau disisa. Jadi mayat itu artinya mati itu artinya tidak ada. Masa yang tidak ada disiksa? Coba. Karena saya bilang nih, yang namanya roh itu sifat Tuhan. Hayat basar sama qadar dari ilmu kalam. Masa sifat Tuhan mau disiksa? Iya. Yang nyiksa siapa? Malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Masa dia nyiksa sifat Tuhan? Ya enggak aja lah. Jadi itu emang cuma dongeng orang aja. Dongeng aja lah itu. Itu. Supaya buat takut-takut. Nah, nakut-nakutin orang supaya orang mau belajar agama, tapi berlebihan akhirnya ngaco kan, ngada-ngadain ilmu yang enggak benar dia adain gitu. Iya, makanya orang kan jadi percaya itu. Neraka surga itu nyata kan dibilang dibeli dengan hal-hal yang serupa katanya surga itu kan. Oh, kayak si Tommy tuh, anak Soeharto tuh. Oh, kaya raya dia kan, bisa kawin tiap hari dia. Bisa tidur di kasur emas gitu. Apa yang diceritain di surga itu ada, bisa dibikin semua itu. Iya. Tapi kalau di aku tuh milik dia, di aku tuh kuasa dia, ya setan dia. Tapi kalau di aku itu milik Allah, ya surga beneran dia dapat tuh, nikmat dia dapat kan. Jadi surga neraka itu hanya nikmat. Nikmat itu di bawah kedudukannya. Gitu. Nggak tahu tinggi-tinggi amat itu surga neraka itu, di bawah itu. Yang lebih tinggi itu Tuhan lah. Jadi dari apa namanya tadi, zat ke sifat ke af'al ke asma ya, diasmai dia, perbuatan itu diasmai dia. Jadi kan digerak diamkan sifat itu oleh Tuhan yang membuat dia dapat perbuatan, melakukan perbuatan, dinamai. Itu namanya innalillahi. Dari Tuhan namanya itu kan dari atas tuh. Nah, kita urut dari bawah ke atas. Wa innalillahi raji'un. Kembali ke Allah. Dari Allah datangnya, kembali pada Allah. Jadi lihat segala sesuatu itu perbuatan Allah sebetulnya. Zat Allah yang meliputi itu, yang meliputi sifat itu sebetulnya yang berbuat, yang berperilaku. Diasmai dia jadi orang jahat, jadi orang baik. Ya, neraka surga dia dapat kan? Pahala atau dosa yang dia dapat itu kan diasmai. Kalau mau neraka yang nyata banget ya itu tadi. Begal orang aja kamu. Iya. Apalagi kalau pengen nyata banget di depan orang ramai kamu begal orang. Iya. Langsung digebukin orang itu. Bakar kamu. Ngapain menunggu di kubur? Kubur jadi mayat apalagi mau dia agak. Roh dia udah kembali ke Tuhan kok. Meliputi semesta alam ini. Hilang di kamu kan di orang lain ada itu. Hayat basar sama qadar dari ilmu kalam itu kan. Yang hidup itu gak pernah mati. Yang namanya hidup itu, sifat Tuhan yang namanya hidup itu gak pernah mati. Dia kekal kok. Kok mati?
Yang mati itu jasad. Enggak hanya dulu mati jasad itu, enggak hanya sekarang, dan enggak hanya dulu yang kita mati itu tidak ada. Enggak hanya dulu kita tidak ada, sekarang pun sebetulnya kita enggak ada. Mana kita? Nggak ada. Jasadnya bangkai ini. Kalau nggak disifati oleh sifat Allah yang hayat, basah sama kodrat idah dan mukalam itu, mana hidup deh. Iya. Makanya disebut Tuhan, tadinya kamu mati lalu dihidupkan oleh Tuhan, gitu kan? Nah, kenapa kamu kok melawan ke Tuhan itu? Kenapa kok kamu kafir kepada Tuhan itu? Jadi hidupi kok, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Nah, saya kan